Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 376. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sisi lain, Chen Sisi juga khawatir Qinchan akan dikalahkan. Sementara di sisi lain, skeleton cabang terus bertarung tanpa takut melawan Penatua Sekte Hantu dan satu ahli martel seperintah akhir dari Kekaisaran Xuanyuan. Jie, kalian berdua bekerja sama untuk mengalahkan kursi ini. Kalian berdua memang sangat kuat, tapi semakin kalian kuat, semakin saya menyukainya. Kata skeleton cabang. Dia sangat bersemangat karena semakin kuat keduanya. Semakin kuat skeleton cabang setelah menelannya. Orang yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, kata Penatua Hantu. Tongkat berkepala tengkorak di tangannya adalah senjata andalannya. Tongkat itu dapat mengeluarkan jiwa orang yang sudah mati. Ini adalah jiwa-jiwa orang yang sudah dikalahkan oleh Penatua Hantu. Dan jiwa ini dapat menyerap esensi darah dari seniman bela diri. Penatua Hantu mendesak tongkatnya. Segera sekelompok jiwa-jiwa kepala kebencian menyerbu ke arah skeleton cabang dan langsung membungkusnya. Hahaha, ketahuilah, siapapun orang yang terkena jiwa-jiwa tongkatku, maka dia akan kehilangan pikirannya dan menjadi jiwa kebencian dari tongkatku, kata Penatua Hantu. Jie, kekuatan yang tidak signifikan. Skeleton cabang meraung dan langsung menelan jiwa-jiwa kebencian itu dengan wajah penuh kenikmatan. Melihat itu, Penatua Hantu benar-benar terkejut. Apakah orang ini masih manusia? Kata Penatua Hantu. Kehilangan jiwa-jiwa kebencian yang dikorbankan di tongkatnya, tiba-tiba dia menyemburkan seteguk darah. Melihat itu, skeleton cabang menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi Penatua Hantu dan melesat menyapu ke arahnya. Namun, duar, pukulannya diblokir oleh ahli martel seperintah akhir dari Kekaisaran Xuanyuan. Ahli ini disebut Penatuamo. Jika Penatuamo tidak memblokir serangan skeleton cabang, saya khawatir Penatua Hantu sekarang sudah menjadi mayat. Orang ini sangat aneh. Penatua Hantu, jangan ceroboh, kata Penatuamo. Saat ini dia fokus menghadapi skeleton cabang. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan putra Kaisar Penglei. Dia sangat yakin dengan kekuatan Penglei dia pasti dapat mengalahkan anak kecil dari domain Papillon Pil bawah itu. Satu-satunya yang ia khawatirkan adalah orang di depannya yang sedang ia hadapi karena kekuatannya sangat menakutkan. Di sisi lain, Penglei dan Qinchan terus beradu pukulan dengan sengit. Anak ini mendapat warisan, harta kuno atau apa? Mengapa mampu menandingiku? Kata Penglei. Dia terkejut. Setelah bertukar pukulan beberapa kali, dia masih tidak bisa menjatuhkan Qinchan. Apalagi pedang di tangan Qinchan itu sebenarnya mampu melawan pedang guntur surgawi miliknya. Pedang macam apa itu? Tampilannya sangat biasa, tapi mengapa sangat kuat? Jika itu jatuh ke tanganku, maka kekuatanku pasti akan sangat meningkat, kata Penglei. Sebuah jimat guntur muncul di tangannya. Jimat itu langsung digunakan, dan duar, serangan guntur menyapu ke arah Qinchan. Apakah kamu sudah putus asa? Qinchan kemudian merilis api teratai hijau. Dengan api teratai hijau, serangan guntur Penglei langsung disapu dan diblokir. Apa? Ini api surgawi, kata Penglei. Dia terkejut. Hanya api surgawi yang mampu menyapu serangan gunturnya secara langsung. Penglei benar-benar tercengang. Api surgawi adalah sesuatu yang sangat diinginkan bahkan dalam mimpi. Siapa asal-usul anak ini? Bakat bawaan menakutkan. Memiliki api surgawi, harta pedang tingkat tinggi, master farmasi,
bahkan master alkemis, dan namanya adalah Qin-Chen. Mata Peng Lei memadat. Tiba-tiba dia teringat dengan penguasa bela diri Qin-Chen 300 tahun yang lalu. Sebagai anak Peng Xiaoyu, dia tahu banyak tentang penguasa bela diri Qin-Chen yang jatuh 300 tahun yang lalu. Apakah kamu adalah penguasa bela diri Qin-Chen 300 tahun yang lalu? Kata Peng Lei. Tiba-tiba dia berkata seperti itu di saat sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Mendengar ini, Qin-Chen cukup heran, karena hanya dengan nama yang sama, Peng Lei bahkan bisa menembaknya. Sepertinya, setelah keluar dari alam Yu kuno, saya harus mengganti nama saya, kata Qin-Chen. Bahkan Peng Lei saja dapat menebaknya. Lalu, jika Sangguan Sinar atau Peng Xiaoyu yang mendengarnya, mungkin mereka akan langsung curiga. Mata Qin-Chen berkedip, lalu berkata dengan berterus terang, "Ya, saya memang penguasa bela diri Qin-Chen 300 tahun yang lalu," kata Qin-Chen. "Apa? Kamu benar-benar penguasa bela diri? Konyol, penguasa bela diri Qin-Chen telah mati 300 tahun yang lalu. Katakan, siapa kamu sebenarnya?" kata Peng Lei. Kemudian dia menekan energi guntur di tubuhnya untuk menahan korosi yang ditimbulkan api teratai hijau. "Aku memang penguasa bela diri Qin-Chen 300 tahun yang lalu." Malas untuk berbicara dengan Peng Lei, Qin-Chen langsung mendesak api teratai hijau untuk membungkusnya. Namun saat ini tubuh Peng Lei sudah diselimuti guntur. Petir menyambar-nyambar di sekitar tubuhnya, membuat seluruh sosoknya dipenuhi petir dan menahan korosi dari api teratai hijau. Peng Lei kemudian mengayunkan pedang guntur surgawi. Jurus tebasan pedang guntur langit dilayangkan ke arah Qin-Chen. Melihat serangan pedang guntur surgawi yang akan tiba, Qin-Chen malah tersenyum tipis, lalu kemudian merapalkan segel. Ini adalah jurus misterius yang Qin-Chen dapat di menara lantai 7 warisan pedang iblis, yang dapat mengendalikan senjata pedang. Di saat jurus ini dirapalkan, seketika kekuatan misterius menyebar, dan Peng Lei kehilangan kendali terhadap pedang guntur surgawi miliknya. Mengapa pedang guntur surgawiku tidak bisa aku kendalikan?" kata Peng Lei. Dia terkejut. Pedang guntur surgawi di tangannya hanya bergetar dengan keras, tak bisa ia gunakan. Di saat itu, jurus pedang pembunuh dilayangkan Qin-Chen. Tidak baik. Peng Lei sama sekali tidak bisa menghindar ataupun memblokir. Tebasan pedang pembunuh Qin-Chen menebas dadanya. Luar. Tidak hanya satu tebasan, beberapa tebasan lainnya juga datang dan menghantam tubuhnya. Peng Lei terpental, jejak potongan pedang nampak di tubuhnya. Dari jejak itu mengeluarkan darah. Peng Lei terjatuh, tidak berdaya, meringis kesakitan. Jika dia tidak lahir dengan tubuh guntur alami, maka sudah dipastikan dia mungkin sudah mati, dihancurkan menjadi abu. Untungnya dia memiliki tubuh guntur alami. "Putra Kaisar!" teriak Penatuamo. Melihat Peng Lei tidak berdaya, dia langsung melesat ingin menolongnya. Namun dia dihentikan oleh skeleton cabang. Jie, lawanmu adalah aku," kata skeleton cabang. "Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu?" kata Penatuamo. Dia sangat khawatir kepada Peng Lei. Kemudian dia membakar esensi darah. Sebuah cakar tajam tumbuh di tangannya, dan itu langsung menusuk ke dalam dada skeleton cabang dan merobeknya. Akhirnya berhasil. Segera Penatuamo melesat ingin menolong Peng Lei. Namun tiba-tiba sebuah tentakel hitam menyebar dan melilit Penatuamo. Itu adalah skeleton cabang. Penatuamo terkejut. Cakarnya telah merobek dada lawan, tapi lawan sama sekali tidak mati. Penatuamo dan Penatua Hantu benar-benar terkejut. "Apakah kamu bukan manusia?" kata Penatua Hantu. Skeleton cabang mencibir. Bahkan jika dia hanya tinggal tulang, dia masih bisa hidup. Dua ahli martel soperin yang bodoh. Kehilangan daging ini tidak seberapa setelah menelan kalian berdua. Itu akan tergantikan, kata skeleton cabang. Dia menyeringai. "Tidak peduli kamu manusia atau iblis, kamu harus mati."
Keduanya pun kembali menyerang dan bertarung dengan skeleton cabang. Kalian, apa yang kalian lakukan di sana? Apakah kalian tidak melihat? Cepat selamatkan putra kaisar, kata Penatuamo. Dia berkata kepada ahli-ahli kekaisaran Xuan Yuan yang sedang memecahkan formasi. Segera ahli-ahli itu melesat ke arah Qin Chen untuk menolong Kaisar Peng Lei. Qin Chen tidak peduli dan langsung melayangkan 3 cahaya pedang. Sret, sret, sret. 3 ahli kekaisaran Xuan Yuan langsung dipotong menjadi 2 dan berubah menjadi abu. Melihat itu, 2 orang yang tersisa tidak berani maju. Dia mundur dengan panik. Ekspresi wajah keduanya penuh dengan kengerian. Qin Chen mengabaikan mereka berdua dan terus menyerang Kaisar Peng Lei. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Kata Penatuamo. Dia sangat marah. Putra Kaisar Peng Lei sedang dalam bahaya, tapi keduanya malah lari ketakutan. Penatuamo, kami lari karena kami tidak ingin mati konyol. Kami akan keluar untuk mencari bantuan. Segera keduanya pergi melesat ingin keluar. Qin Chen tidak mencegat mereka berdua, tapi Qin Chen dengan acuh membiarkannya. Di saat keduanya akan keluar, sret sret, tiba-tiba 2 cahaya pedang langsung menghantam keduanya dan membuat keduanya menjadi abu. Itu adalah serangan Yuqiansu. Sebenarnya Yuqiansu sudah ada di sana, tapi dia bersembunyi di pintu masuk. Berakhir, ini sudah berakhir, kata Penatuamo. Wajahnya sangat jelek. Apakah aku akan mati di sini? Tidak, tidak. Aku tidak ingin mati. Aku putra dari Kaisar Peng Xiaoyu yang agung. Aku tidak bisa mati di sini. Bocah sialan, apakah kamu pikir sudah mengalahkanku? Naib, kamu yang memaksaku. Aku ingin kamu dan kalian semua mati, kata Peng Lei. Segera dia mengeluarkan kristal luar angkasa dan langsung menyerapnya. Setelah dia menyerapnya, seketika dia langsung bersila dan ingin menerobos tahap tengah mata Sovereign. Lalu sebuah awan hitam guntur muncul di langit. Hahaha. Nah, ini adalah kesengsaraan guntur kaisar. Matilah di bawah kesengsaraan guntur ini, kata Peng Lei. Dia juga merupakan seorang jenius menantang langit dan melahirkan kesengsaraan guntur. Apalagi dia memiliki tubuh guntur alami. Baginya kesengsaraan guntur ini akan membuat kekuatannya meningkat. Tapi bagi orang lain itu akan menjadi serangan mematikan. Hahaha. Itulah putra Kaisar Peng Lei dari kekaisaran Xuan Yuan saya. Bagaimana bisa dikalahkan dengan mudah, kata Penatuamo. Dia sangat senang dan bersemangat. Qin Chen, hati-hati. Jiruyu dan Chen Sisi khawatir. Mereka tahu kesengsaraan guntur surgawi adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri. Nah, di bawah kesengsaraan gunturku, kamu akan segera berubah menjadi abu, kata Peng Lei. Dia meraung dan bergegas ke arah Qin Chen. Duar! Guntur menyambar, seluruh reruntuhan dipenuhi sambaran petir, menyelimuti Qin Chen di tengah. Sedangkan Yuqiansu, Jiruyu, dan yang lainnya tertutup di sisi reruntuhan paling luar. Hahaha. Bahkan jika bakat Qin Chen itu menantang langit, dia pasti akan mati di bawah gunturku, kata Peng Lei. Dia tertawa menyeringai. Namun sesaat kemudian tawanya menghilang dan matanya tiba-tiba memadat. Inikah guntur yang kamu banggakan? Hanya inikah? Kata Qin Chen. Terlihat Qin Chen berdiri kokoh di bawah sambaran kesengsaraan guntur Peng Lei. Kekuatan petir kesengsaraan guntur ini terlalu lemah, rasanya seperti digelitik, kata Qin Chen. Dia berkata dengan bangga. Dibandingkan dengan kesengsaraan guntur Qin Chen, kesengsaraan guntur Peng Lei ini hanya seperti menggelitik. Sebaliknya kesengsaraan guntur Peng Lei ini malah diserap dan meningkatkan kekuatan Qin Chen. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Kata Peng Lei. Dia benar-benar dikejutkan sampai batas maksimal. Tidak hanya dia, Penatuamo dan Penatua Hantu juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara Jiruyu dan yang lainnya menghela napas lega. Pria ini membuatku khawatir. Kamu, bagaimana kamu melakukannya?
Kata Peng Lei. Dia menatap Qin Chen dengan tidak percaya, merasa bahwa yang dia lihat salah. Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki kekuatan guntur? Kata Qin Chen seraya mengeluarkan bloodline guntur. Sekarang nampak tubuh Qin Chen dipenuhi dengan kilat guntur, dengan guntur yang lebih kuat dari milik Peng Lei. Setelah itu Qin Chen langsung menebaskan pedang karat yang dikombinasikan dengan bloodline guntur. Cahaya pedang disertai petir langsung menyapu ke arah Peng Lei. Sret! Cahaya pedang petir itu menebas tubuh Peng Lei, membuatnya terkapar dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Di saat dia berada dalam situasi hidup dan mati, tiba-tiba cuing! Aura teror yang menakutkan ingin keluar dari tubuh Peng Lei. Itu adalah kehendak ilahi. Siapa itu berani melakukan sesuatu kepada putraku Peng Xiaoyu? Suara ini bergema dan membawa paksaan yang kuat yang menyapu semua orang. Itu Peng Xiaoyu. Mata Qin Chen memadat melihat kehendak ilahi yang akrab itu. Selanjutnya dari kekosongan muncul sebuah aura aneh. Aura aneh ini mengembun dan berubah menjadi bayangan Peng Xiaoyu. Ayah, tolong, kata Peng Lei. Dia berkata dengan sangat lemah. Kaisar, kata penatuamu. Dia membungkuk di saat melihat bayangan Peng Xiaoyu. Bayangan ilusi Peng Xiaoyu secara paksa menembus alam Yukuno dan masuk ke dunia iblis ini. Di sisi lain, Qin Chen juga baru pertama kali ini melihat kehendak ilahi yang mampu menerobos alam Yukuno dan muncul di dunia ras alien ini. 300 tahun telah berlalu, kekuatan Peng Xiaoyu telah sangat kuat, setidaknya dia martial emperor tahap akhir. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.